Adapun acara kita yang selanjutnya, yakni kata-kata sambutan. Adapun sambutan yang pertama dari pimpinan Pondok Pesantren Khairul Ummah kepada Al-Ustadz Marwan Hasudi SPD. Kami persilakan dengan segala hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, wala hawla wala quwwata illa billah, amma ba'd. Segala puji dan syukur kita sampaikan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Selawat berangkaikan salam kita sampaikan kepada junjungan alam Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang sama-sama kita muliakan guru tercinta Habib Ali bin Husain bin Abu Bakar bin Salim, yang alhamdulillah telah hadir di tengah-tengah kita. Sebuah keberkahan bagi kita kehadiran zuriat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadir di pondok pesantren yang kita cintai ini. Mudah-mudahan membawa keberkahan bagi kita semua. Yang kami hormati Abangda Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Tenggara, Bapak Haji Zulkifli, kalau bisa ditambahkan please, Bapak Haji Zulkifli please SPDMM. Selain beliau jadi Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Aceh Tenggara, beliau juga sebagai Ketua Pesikap. Mudah-mudahan apa yang beliau cita-citakan, apa yang beliau inginkan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang sama-sama kita hormati Bapak Camat, Bapak Kapolsek, Bapak dan Ramil atau yang mewakili. Begitu juga Kepala Desa, baik Desa Sipang 4 atau Pasir Penjengakan, dan para ketua DKM masjid hadir dari Masjid Jami Syifa'ul Qulub Sipang 4, Masjid As-Sobirin Pasir Penjengakan, dan juga jamaah lebah dari Masjid Agung At-Taqwa Kutacani. Ahlan wa sahlan, selamat datang. Para wali santri, Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kami hormati, wabil khusus kepada santriwan dan santriwati Pondok Pesantren Khairul Ummah. Alhamdulillah pada hari ini terlaksana kembali Maulid Akbar yang dulu pernah terlaksana pada tahun 2019. Kita rencanakan kegiatan ini setiap tahun akan kita laksanakan Maulid Akbar sebagai rasa kecintaan kita kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun karena adanya pandemi beberapa waktu yang lalu, sehingga kegiatan Maulid Akbar pada tahun 2020 dan 2021 tidak kita laksanakan. Dan alhamdulillah tahun ini Maulid Akbar kembali kita laksanakan. Alhamdulillahirabbil alamin. Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah berpartisipasi untuk suksesnya kegiatan ini. Alhamdulillah, selain kegiatan Maulid pada hari ini, juga tadi sudah diresmikan Masjid Pondok Pesantren Khairul Ummah. Alhamdulillah sudah berdiri megah 2 lantai. Ini dana bantuan dari APBA Provinsi Aceh. Dan syukur alhamdulillah, semoga menjadi amal jariah. Masjid ini berdiri di atas tanah wakaf yang diwakafkan oleh Abangda Haji Zulkifli SPD MPD. Mudah-mudahan ini menjadi amal jariah buat beliau dan keluarga. Alhamdulillahirabbil alamin.
Jadi Bapak Ibu sekalian, kenapa kegiatan Maulid Akbar ini kita laksanakan? Ini tujuannya adalah untuk menjalin silaturahim antara pondok pesantren dengan masyarakat sekitar. Jadi pondok pesantren bukan hanya untuk internnya saja, tapi ada fungsi pesantren dalam kegiatan dakwah di tengah-tengah masyarakat. Dan ini juga sudah kami sampaikan kemarin ketika silaturahim ke rumah Ibu Kepala Desa Sipang 4. Alhamdulillah beliau sangat mendukung kegiatan Maulid Akbar ini. Begitu juga tadi sudah kami sampaikan kepada Bapak Kapolsek, Bapak dan Ramil atau yang mewakili. Alhamdulillah mereka juga mendukung kegiatan ini. Mudah-mudahan kegiatan ini tetap bisa berjalan dengan baik dan lebih baik lagi di tahun-tahun yang akan datang. Amin amin ya rabbal alamin. Tidak memperpanjang mukadimah karena waktu kita sangat singkat. Demikian saja yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutan selanjutnya dari Camat Lawe Bulan kepada Bapak Jainul Arifin SE, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, salatan wa salaman ala rasulillah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Pertama-tama puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat kepada kita, terutama nikmat kesehatan, dan yang tidak kurang pentingnya yang diturunkan kepada kita saat ini yaitu nikmat iman, sehingga dengan nikmat ini kita dapat berkumpul di arena ini dalam rangka menghadiri acara Maulid Akbar Pesantren Khairul Ummah Kute Simpang 4. Selanjutnya selawat berangkaikan salam ke junjungan alam yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kelak si hadiah ni handa dapat syafaat dari beliau di yaumil akhir kelak. Marilah bersama-sama kita memberikan sambutan dan penghormatan kepada Habib Ali bin Husain bin Abu Bakar bin Salim. Selanjutnya hormat kami tebakan pimpinan Pondok Pesantren, Bapak Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Bapak Porkopincam Kecamatan Lawe Bulan, Bapak Kuaket, para pengulu yang hadir pada kesempatan ini, dan yang kami banggakan seluruh hadirin dan hadirat yang telah dengan ikhlas mengikut mulai dari awalnya tadi sampai nanti dengan berakhirnya rangkaian acara ini. Pada kesempatan ini kami ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada Al-Ustaz Ali Habib Ali bin Husain yang telah dengan ikhlas datang ke kecamatan kami, kecamatan kita, Kecamatan Lawe Bulan. Di sini perlu kami sampaikan kepada Bapak Habib bahwasanya Kecamatan Lawe Bulan ini terdiri dari 24 kute atau 24 desa, 4 desa non muslim dan 20 desa yang menganut ajaran muslim. Kepada Bapak Habib kami berharap agar dapat memberikan tuntunan kepada seluruh saudara-saudari yang hadir pada kesempatan ini dalam rangka sesuai dengan tema kita, menggapai kesempurnaan iman
dengan mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi pada kesempatan ini mungkin ini lebih si kami anggap paling penting si kami sampaikan ucapan terima kasih kepada Al Ustadz Habib. Semoga dengan adanya sinaran yang ada di pondok pesantren ini atas kehadiran Habib, semoga membawa sinaran berkah kepada Kecamatan Lawe Bulan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adapun kata sambutan yang selanjutnya, kata sambutan dari Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Aceh Tenggara kepada Bapak Haji Zulkifli SPD MPD dipersilahkan dengan segala hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukranillah, salatan wassalaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Pertama-tama sekali marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita ke hadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana kiranya pada pagi hari ini kita masih diberi kesempatan, kesehatan, kelapangan langkah, keringan langkah sehingga kita dapat hadir dan bersama-sama berkumpul di dalam acara Maulid Nabi di pesantren Khairul Ummah ini yang sangat kita cintai ini. Dan kita doakan semuanya nanti kita dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Selawat dan salam tidak lupa kita sampaikan tujuan alam, ya Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan pengikut-pengikut beliau. Yang saya hormati Bapak Kiai Habib Ali bin Husain bin Abu Bakar bin Salim yang telah berkenan hadir di Aceh Tenggara ini, khususnya di pesantren Khairul Ummah ini. Yang kami hormati Bapak Camat Lawe Bulan, yang kami hormati Bapak Kapolsek, Bapak Dan Ramil yang mewakili, yang saya hormati Kepala Desa, yang saya hormati Bapak Ibu, orang tua wali murid, Ustadz, Imam Khatib Bilal, dan Bapak Ibu, saudara semuanya yang hadir di dalam acara Maulid Nabi ini yang kami banggakan. Ibu sekalian, saya terharu dengan yang ditayangkan, yang ditampilkan dari berbagai seni dari pesantren Khairul Ummah ini tadi, di mana kita lihat bahwa ibu sekalian di dalam konsep dalam pendidikan bukan hanya sekedar ilmu yang kita cari, tetapi juga ada seni dan juga ada ilmu, dan ilmu agama juga perlu kita dapatkan. Di mana kita lihat, saya pernah melihat dalam kata-kata mutiara, dengan ilmu kita menjadi mudah, dengan agama kita menjadi terarah, dengan seni kita menjadi indah. Hari ini kita lihat tadi kenapa pesantren rumah membuat acara dengan menampilkan seni-seni, supaya kita tidak bosan, supaya kita daya tariknya tinggi, dan tentunya dengan seni ini nanti akan menggairahkan dalam proses pembelajaran di dalam bentuk baik itu secara formalnya maupun non formalnya. Dengan ilmu tentunya kita menjadi mudah. Segala sesuatunya saya pikir mungkin barangkali bukan mudah saja dalam hal kita untuk mendapatkan dalam sesuatu, tapi memudahkan juga kita dalam kehidupan sehari-hari. Kita sudah mendapatkan ilmu, sudah menguasai seni, tapi tidak sempurna kalau agama hidup kita tidak terarah. Jadi tentunya Bapak Ibu sekalian yang telah menyekolahkan anaknya ke pesantren ini Bapak Ibu, saya pikir Bapak Ibu sangat beruntung, tidak salah, karena ini adalah pilihan yang tepat, karena banyak anak-anak kita yang sarjana bahkan S3 pendidikannya luar negeri
Kebanggaan itu bukan karena dia masuk pegawai negeri, kebanggaan itu bukan karena dia menjadi orang hebat, tapi kebanggaan kita, mampukah anak kita menjadi imam kita nanti waktu kita sakratul maut ataupun meninggal? Mampukah anak kita nanti sebagai imam? Mampukah dia nanti mentelkinkan kita? Inilah sangat luar biasa kebanggaan. Anak saya ada 4. Walaupun saya pendidikan anak saya 4, semuanya pesantren, termasuk salah satunya pesantren rumah ini. Oleh karena itu, saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah memilih pesantren Khairul Ummah ini menjadi pilihan yang tepat. Karena di sini kita lihat, saya perhatikan kualitas selalu dijaga. Di mana kita lihat kemarin juga Narabana menjadi juara 1 di kabupaten, dan juga kompetisi-kompetisi dan juga ini Khairul Ummah pernah mendapat juara-juara di tingkat level kabupaten, dan bahkan ke pesantren Raudatul Hasanah, pesantren Bayu Bundung, tamatan dari sini, SMP-nya masuk ke MA di sana, begitu seleksi masuk, dan tanpa ada masuk kelas 4 langsung masuk ke kelas, masuk langsung kelas 4, tidak masuk pada kelas 5. Oleh karena itu, ini adalah merupakan suatu kualitas di pesantren Aceh Tenggara ini. Kalau menurut saya, ini salah satunya adalah kualitas yang terbaik. Menurut saya salah satu terbaik di Aceh Tenggara ini, pesantren Khairul Ummah. Bapak Ibu yang kami hormati, saya mungkin barangkali tidak banyak bicara karena waktu sudah setengah 12. Tadi mohonnya ada Habib di sini. Saya ingin membuat pantun sebetulnya, tapi tidak apa-apa, mungkin barangkali dengar Habib di belakang. Burung merpati terbang tinggi hingga sebentar di pokok jati. Kiai Habib Ali datang ke Khairul Ummah ini. Mudah-mudahan semua orang tua yang hadir sini doain kita bisa nanti ke tanah suci. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya, pembacaan kitab Maulid Ad-Dia Ulami yang dipimpin oleh Ustadz Solihin. Kepada Ustadz Solihin, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Al-Fatihatu ila ruhi Sayyidina wa habibina wa syafi'ina Rasulullah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi minal anbiya wal mursalin wal awliya wa syahada wa salihin wa ala kalimanahu salafuna salih wa ala kalimanahu al-Habib Umar bin Muhammad bin Syekh Abu Bakar bin Salim wa ala kalimanahu al-Ustadz Mahfud bin Madhi di hadal ijtima' wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Rahmatullahi ta'ala al-Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jadi yang bisa ikutin. Nanti kalau nggak baca maulid, Habib nggak mau ceramah nih. Paksa harus baca maulid. Ya Rabbi salli ala Muhammad, Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi salli ala Muhammad, Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi salli ala Muhammad, habibika syafi'il musyaffa'. Ya Rabbi salli ala Muhammad, Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi salli ala Muhammad, ala al-wara rusbatan wa arfa'. Ya Rabbi salli ala Muhammad, Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi salli ala Muhammad, asmal baraya jahan wa awsa'. Ya Rabbi salli ala Muhammad, Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi salli ala Muhammad, wasluk bina Rabbi khayra mahya'. Ya Rabbi salli ala Muhammad, Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi salli ala Muhammad, wa afina washfi kulla muhja'. Ya Rabbi salli ala Muhammad, Ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Ya Rabbi salli ala Muhammad, wa aslih al-qalba wa'fu wa nafa'. Ya Rabbi salli ala Muhammad,
يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد نحن في حسنك الممنى يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد رب رضى عنا رضاك الأرفع يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا رب صل على محمد واجعل لنا في الجنان مجمع يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا رب صل على محمد رفيق بنا خير خلقك جمال يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد رب رضى عنا رضاك الأرفع يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم السلام عليك زين
السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أتقى الأتقياء السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك السلام عليك يا رسول الله يا نبي لك شفاعة وحدة مطلبي يا نبي يا رسول الله يا نبي لك شفاعة وحدة مطلبي يا نبي يا رسول الله يا حياة نبي يا نبي لك شفاعة وهذا مطلبي يا نبي يا رسول الله يا نبي لك شفاعة وهذا مطلبي يا نبي لوز نبيك يا حبيب حبيب أنت للخلق يا طبيب لوز نبيك يا حبيب حبيب أنت للخلق يا طبيب اشفع لنا يا حبيبنا اشفع لنا يا حبيبنا لك شفاعة يا رسول الله الله يا نبي يا رسول الله يا حياة نبي يا نبي لك شفاعة وهذا المطلب يا نبي يا رسول الله يا نبي لك شفاعة وهذا المطلب يا نبي اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم إنك نظرتم بما رجعتم يا أكرم الخلق ما نقول إنك نظرتم بما رجعتم يا أكرم الخلق ما نقول كل رجعنا بكل غير واستمع الخلق والرسول كل رجعنا بكل غير واستمع الخلق والرسول اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا سيدي يا رسول الله يا من له جاه عند الله إن المسيء إن قد جاءوا
وعلى آله صلى الله عليه عليك يا حبيب سلام عليك صلاة وأنا أنت فتسجد وحمنا وتنادى الشفاعة تشفع مرحبا يا نور عيني مرحبا جد الحسين يا مرحبا عليك الله صلى مرحبا بدا نور وشعشع يا نور عيني يا مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا يا نور عيني مرحبا 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 جد الحسين مرحبا 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 يا نور عيني مرحبا 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 جد الحسين مرحبا مرحبا وبك الرحمن نسأل مرحبا مرحبا وإله العرش يسمع مرحبا 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 يا نور عيني مرحبا 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 جد الحسين مرحبا يا عظيم المجد يا مرحبا مرحبا شملنا بالمصطفى جماع مرحبا 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 يا نور عيني مرحبا 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 جد الحسين مرحبا مرحبا وبه فضل إلينا وعدينا به كل ما طمع وكفينا كل البلايا ودفاع الآفات والرفاع صلى الله على محمد مرحبا صلى الله عليه وسلم مرحبا صلى الله على محمد
وبارك عليه وعلى آله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama kita muliakan pimpinan Pondok Pesantren Khairul Ummah Ahina Fillah Ustaz Tengku Marwan Hasrudi SPD. Di sini ada Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang juga dimuliakan Allah, Bapak Kapolsek dan Ramil, serta semua aparat negara dan para asatid. Ada Ahina Fillah Tengku Ustaz Suhada yang senantiasa dimuliakan oleh Allah, yang tadi barusan juga Ustaz Adina yang membacakan maulid. Semoga senantiasa mendapatkan kemuliaan dari Allah. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang senantiasa tercurahkan rahmat Allah semenjak tadi. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, khaliqinal azim alladhi akramana bi israqil anwaril hidayah ila siratim mustaqim bi bi'atati sahibul khuluqil azim wal qadril kabiril fahim ladai rahmanir rahim Muhammadinil Mustafa alladhi kuntum abridat linnas bainal alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim ala sayyidina Muhammad الذي هديتنا به وعلمتنا به وكرمتنا به وشرفتنا به وجعلت خير الأمة لهذه الأمة لأن علق اسمه باسم نبينا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. اللهم حققنا بحبه وثبت أقدامنا على دربه وعلى آله وصحبه. Segala puji bagimu ya Allah, yang kau kumpulkan kami bukan atas kehendak kami, tapi karena kau kumpulkan kami atas keinginanmu. Kedua Pondok Pesantren Khairul Ummah bisa merencanakan, semua bisa membuat planning, semua bisa menginginkan, tapi kehendak satu-satunya hanyalah milikmu, karena kau yang menamakan zatmu la haula wa la quwata illa billahil aliyil azim. Kaulah zat yang maha besar, tiada daya dan kekuatan kami kecuali atas kehendakmu. Kami semenjak tadi berkumpul di tempat ini untuk merayakan maulid kekasihmu Nabi besar Muhammad, dan kami yakin tiada yang luput dari pandanganmu, karena kau zat yang maha melihat, karena kau zat yang maha mendengar, karena kau zat yang maha mengetahui, karena kau zat yang maha meneliti, karena kau zat yang segalanya. Kami hanyalah hambamu yang hina. Di bawah kemuliaanmu saat ini kau muliakan kami. Kami hanya hambamu yang penuh dengan dosa, tapi saat ini kau muliakan kami. Lisan kami semenjak tadi tidak luput dari bacaan salawat serta salam kepada Nabiuna Muhammad. Semenjak tadi kami tidak luput memuliakan Nabiuna Muhammad. Semenjak tadi kami kau ajarkan melalui lantunan gosida adik-adik kami bagaimana cara menghormati kedua orang tua kami, bagaimana kasihmu yang kau ajarkan kepada kami melalui ibu-ibu kami, bagaimana mereka rela bangun di tengah malam membersihkan kotoran kami tanpa pernah mengeluh. Darinya kami belajar makna keikhlasan hakiki, darinya kami belajar makna kecintaan yang sesungguhnya, darinya kami belajar makna bagaimana kasih sayang seorang terhadap anaknya. Dari ibu kamilah kami belajar segalanya. Semoga ibu kami diangkat derajatnya oleh Allah. Berkat darinya kami kau ajarkan ya Rabb. Berkat darinya kau ajarkan kepada kami. Setiap kali kami sholat kami membaca Bismillahirrahmanirrahim. Segala puji bagimu ya Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Darinya kami belajar semenjak kecil bahwa tiada yang lebih mengasihi kami, tiada yang lebih menyayangi kami di muka bumi ini kecuali ibunda kami. Ibunda kami berlangsung terus kepada Nabi Muhammad, karena kami mengerti tiada yang lebih menyayangi kami, tiada yang lebih mengasihi kami. Bahkan kelak di yaumul kiamah, dikala kedua orang tua kami di saat genting tidak lagi menghiraukan kami, tapi Nabi Muhammad masih menghiraukan kami. Nabi Muhammad masih memikirkan kami. Nabi Muhammad masih memperdulikan kami. Alangkah beruntung kita
duduk di pesantren ini khairul ummah, semoga kita dijadikan umat yang termulia, umat yang teragung, umat yang teristimewa, umat yang selalu membanggakan hati Nabi Muhammad, umat yang selalu membanggakan kekasih Allah, Habibullah, Rasulullah, Syafiullah, Nabiuna Muhammad, umat yang selalu membuat tersenyum Nabiuna Muhammad, umat yang selalu membuat bangga Nabiuna Muhammad, seperti perkumpulan kita pada dari pagi hingga siang hari ini. Mohon maaf kalau tadi sebentar masuk, hanya karena tiada kelemahan badan, tidak mampu lagi. Tapi berkat selawat yang dibacakan, semoga Allah mengumpulkan kita bersama Nabiuna Muhammad. Semoga Allah berkumpul kita kelak bersama Nabiuna Muhammad. Berkat pesantren ini khairul ummah, jadikan kita betul-betul kuntum khairul ummatin ukhrijat linnas ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Aku jadikan kalian khairul ummah ukhrijat linnas. Aku jadikan kalian sebaik-baik umat yang aku keluarkan di muka bumi ini. Aku jadikan kalian umat yang pertama kali masuk surga, umat yang pertama kali masuk ke dalam surga dan merasakan kenikmatan surga. Kenapa? Karena kita bersambung dengan Nabi Muhammad. Tiada yang lebih mulia kecuali segala sesuatu yang bersambung dengan Nabi Muhammad. Kita umat di Aceh Tenggara ini masih bersambung sama Nabi Muhammad. Kembalikan predikat Serambi Mekah ke kota Aceh ini. Dulu orang Jawa belajar ke Aceh, ada Syekh Hamzah Al-Fansuri, ada Syekh Nuruddin Ar-Ranili, semua bersumber dari Aceh. Semua yang hijrah pertama dari Biladul Haram Mekah dan daripada kota Yaman, semuanya berhijrah pertama kali duduk di kota Aceh. Jadi kembalikan marwah Aceh, kembalikan lagi Aceh tempatnya ilmu. Alhamdulillah, saya dengar dari kemarin berapa banyak hafizul Quran yang dilahirkan di kota Aceh ini. Semoga kelak menjadi amal ibadah kita yang ingin berjuang. Kita doakan para asatid, Ustadz Marwan dan para staf asatidnya selalu di dalam keikhlasan di dalam mengajarkan agama Allah. Dan para aparatur negara tadi saya sangat bangga karena semua zuriyah dari Pak Agam ini, termasuk Ustadz Marwan dan Kepala Dinas, mewakafkan tanahnya untuk masjid. Semoga Pak Agam yang di dalam kuburnya dijadikan kuburnya taman dari taman surganya Allah, karena cucu-cucunya senantiasa berbakti kepada Allah, cucu-cucunya senantiasa berbakti di jalan Allah, karena tiadalah yang bermanfaat bagi orang yang ada di dalam kubur kecuali anak yang selalu mendoakan kedua orang tuanya. Seberapa banyak kita sudah doakan kedua orang tua kita yang telah tiada. Guru saya bernamalah Habib Salim bin Abdullah bin Umar bin Umar bin Ahmad bin Umar Asyatiri berkata, birru aba'akum tatabirru abna'akum. Berbaktilah kalian kepada kedua orang tua kalian, karena akan berbakti anak kalian kepada kalian. Tiada hukum karma di Islam tidak diajarkan kecuali masalah birrul walidain, kecuali masalah berbakti kepada kedua orang tua. Mereka yang ingin sukses kita perhatikan semua, baik mereka yang beragama Islam ataupun yang non muslim. Perhatikan mereka, bagaimana mereka sukses di dunianya, pasti karena hubungan mereka dengan kedua orang tuanya sangat baik. Pasti bagaimana mereka memperlakukan ibundanya sangat baik. Bahkan guru saya berkata, ketika murid-muridnya mencium tangannya, mencium telapak kakinya, mencium dengkulnya, dia bertanya, apakah kau lakukan ini kepada ibumu? Kau cium gurumu seperti ini, kau muliakan gurumu seperti ini, apakah kau perlakukan juga kepada kedua orang tuamu? Bahkan beliau berkata, doa seorang ibu untuk anaknya asra min doa 70.000 kutub. Kutub ini seorang wali Allah yang tertinggi derajatnya di sisi Allah. Di setiap zaman pasti ada seorang yang dipilih oleh Allah dari kekasihnya. Itu doanya pasti istijabah. Dan doa seorang ibu untuk anaknya 70.000 kali jauh lebih cepat daripada doa seorang yang paling dekat kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Alangkah beruntung jika kita masih memiliki seorang ibu. Jaga ibu kita,
banggakan dia, hormati dia. Jangan karena kita memiliki ilmu yang sedikit lantas kita berkata, menonjolkan dada kita, mengangkat kepala kita, berlaku yang tidak baik kepada kedua orang tua kita. Itu bukan yang diajarkan Nabi Muhammad. Bahkan kepada mereka yang masih kafir, Nabi Muhammad berkata, hormati orang tuamu. Ketika anak mereka masuk Islam sedang orang tuanya belum masuk lagi Islam, Nabi Muhammad masih memerintahkan, hargai kedua orang tuamu. Itu yang diajarkan Nabi Muhammad. Selagi mereka tidak bertolak belakang dengan ajaran Islam, selagi mereka tidak bertolak belakang dengan ajaran iman, lakukan budaya. Makanya di sini Dinas Pendidikan dan Kebudayaan selalu bergandengan tangan, karena itu yang diajarkan Islam. Islam tidak pernah merubah kebudayaan sebuah bangsa. Islam tidak ingin menghancurkan tradisi suatu bangsa, tapi Islam ingin meluruskan, ingin melaraskan. Islam ingin berbarengan antara kebudayaan dengan ajaran-ajaran yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita semua yang berkumpul di tempat ini mendapatkan keberkahan dari Allah. Kita mendengar sebuah sahabat yang kulitnya sangat hitam, rambutnya keriting, tidak enak dilihat dalam pandangan mata, tapi sangat sejuk dilihat dari hati, yang bernama Uwais Al-Qarni. Dia beriman kepada Nabi Muhammad saat Nabi Muhammad masih hidup di zamannya. Jikalau dia mau, dia mampu bertemu Nabi Muhammad dan mendapatkan gelar yang terbaik, yaitu sahabat Nabi Muhammad. Tapi dia tidak dapat melakukannya karena dia menjaga ibunda yang tercinta. Dia menjaga ibundanya yang paling disayanginya. Bahkan ketika beliau berkesempatan ke Mekah, kemudian melaksanakan haji di zaman Khalifah Umar bin Khattab, dia tidak bertemu Nabi Muhammad. Dia tidak dapat melihat wajah Nabi Muhammad. Karena apa? Karena dia sibuk menjaga ibunda tercintanya. Di zaman Khalifah baru dia berkesempatan untuk mengunjungi Nabi Muhammad. Rasulullah pernah bersabda, "Ya Ali, ya Umar, ada seorang pemuda yang berkulit hitam, berambut keriting, di pundaknya ada sebesar dirham hitam. Jikalau kalian dari bangsa Quraisy, kalau kau bertemu dengan dia, maka mintalah doanya, karena doanya dikabulkan oleh Allah. Dia tidak ma'ruf di bumi, tapi sangat ma'ruf di langit. Tidak dikenal di bumi, tapi sangat dikenal oleh penduduk langit." Maka ketika bertemu dengan Uwais Al-Qarni, Sayyidina Umar menahannya, ingin dia tetap tinggal di kota Madinah. Tapi Uwais Al-Qarni, tidak, aku harus kembali ke kotaku, ke kota Qaran, tempatnya di Yaman sana. Dia kembali ke kotanya. Sampainya dia kembali ke kotanya, ditanya ibunya, "Kau sudah melaksanakan haji?" "Anakku sudah, wahai ibunda. Aku sudah melaksanakan haji, bahkan aku sudah berziarah ke makam Nabi Muhammad bin Abdullah SAW." Apa yang kau minta dan apa yang kau doakan ketika kau berziarah ke makam Nabi? Apa yang kau minta dan kau doakan ketika kau melaksanakan haji dan umrah? Aku berdoa agar ibuku dimasukkan oleh Allah ke surga yang tertinggi. Tidakkah kau berdoa untukmu, wahai anakku? Tidak, wahai ibu. Aku hanya khusus berdoa untukmu, wahai ibuku. Aku tidak berdoa untukku. Aku tidak berdoa untuk keturunanku. Yang aku doakan hanyalah ibundaku yang tercinta agar mendapatkan kedudukan yang tertinggi di sisi Allah dan dimasukkan ke dalam surga di tempat yang termulia bersama Nabi Muhammad bin Abdullah SAW. Maka kata Al-Qarni, "Kenapa kau tidak berdoa untukmu, wahai anakku? Aku yakin Allah berfirman, ridha Allah fi ridha al-walidain. Ridha Allah di dalam ridha walidain. Ridha Allah terdapat di dalam ridha kedua orang tua. Aku sangat yakin jikalau ibu senang dimasukkan Allah ke dalam surga dan mendapatkan kedudukan yang istimewa di dalam surga, pasti aku pun akan didudukkan oleh Allah di tempat yang termulia, karena aku memuliakan ibunda tercintaku." Inilah akhlak para orang-orang yang diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari momentum Maulid Nabi Muhammad ini jadikan Nabi Muhammad sebagai belas kasih sayang kita kepada Allah dan kepada Nabi Muhammad. Tidakkah cukup
ketika Nabi Muhammad kisah terakhir insyaallah ketika dibopong dalam keadaan sakit menuju Masjid Nabawi menjelang wafatnya kurang lebih 4 hari, dibopong Nabi Muhammad, didudukkan di atas mimbarnya. Lantas Nabi berkata, wahai sahabatku, adakah di antara kalian yang aku memiliki hutang dengan kalian? Adakah di antaraku aku memiliki kewajiban di atas kalian? Adakah di antaraku aku memiliki ketanggungan dengan kalian? Maka saat hari ini laksanakan tanggungan tersebut, kata Nabi Muhammad. Ini pemimpin yang luar biasa. Ketika ingin turun tahu jabatan yang akan selesai menjadi Rasul, dia berkata kepada umatnya, jabatan sebentar lagi akan habis. Sahabat sontak senantiasa meneteskan air mata karena sahabat tahu sebentar lagi sang Nabi, sang kekasih Allah, Nabi Muhammad bin Abdullah akan dipanggil oleh Allah. Meneteskan air mata. Tapi ada salah satu sahabat mengangkat tangan, ya Rasulullah, kau memiliki tanggungan denganku. Sontak sahabat terheran dan marah. Alangkah lancangnya ini sahabat Nabi. Di saat Nabi sedang sakit, dia berani-beraninya berkata, kau memiliki tanggungan untukku ya Nabi Allah. Sahabat itu bernama Ukaisah. Nabi memerintahkan sahabatnya untuk membiarkan Ukaisah maju, ditahan oleh Imam Abu Bakar. Dia tidak bilang, biarkan hukumannya hanya untukku, kata Sayyidina Abu Bakar. Rasulullah sedang sakit, biarkan aku yang menjadi tanggungannya. Dia berkata, tidak, urusanku dengan Nabi Muhammad. Sayyidina Umar memegang tangannya Ukaisah, cukuplah sudah, biarkan tanggungan Nabi Muhammad atas diriku. Aku adalah kekasih Allah dan aku adalah pecinta Nabi Muhammad, biarkan aku yang menanggungnya. Tapi kata Ukaisah, urusanku bukan wahai Umar, urusanku dengan Nabi Muhammad. Datang Imam Ali bin Abi Thalib, aku adalah menantunya, aku adalah yang dijuluki Babul Ilmi, karena Nabi Muhammad bersabda, ana Madinatul Ilm wa Ali babuha. Bahkan di dalam riwayat yang lain, ana wa Ali bimanzilati Harun min Musa, aku dan Ali kedudukannya seperti Harun dan Musa, tapi tidak ada lagi Nabi setelahku. Kata Imam Ali, biarkan ini menjadi tanggunganku, tidak urusanku dengan Nabi Muhammad. Imam Hasan wal Husain yang masih kecil saat itu sambil menarik-narik, wahai paman, cukup sudah, datukku Rasulullah sedang dalam keadaan sakit, datukku Nabi Allah sedang dalam keadaan sakarat, biarkan ini menjadi tanggungan kami yang masih kecil ini. Balaslah hukuman jikalau dia memiliki hutang kepadamu, balaslah kepada kami, jangan kepadanya. Kata Ukaisah, maha wahai cucu Rasulullah, uruskanku dengan kakekmu Nabi Allah. Lantas maju Ukaisah ke hadapan Nabi, wahai Ukaisah, laksanakan apa hutangku ke hadapanmu. Ya Rasulullah, pernah waktu peristiwa Uhud kau ingin meluruskan barisanmu, kau memegang tongkat, memutarkan tongkat, kau ingin meluruskan barisanmu. Saat itu terkena perutku dengan tongkatmu tanpa sengaja karena ingin meluruskan barisannya. Saat itu kata Nabi, kata Ukaisah, aku ingin membalasnya ya Rasulullah. Kau pernah menyentuhku dengan tongkatmu, padahal bukan dipukul sama Nabi Muhammad, hanya ingin diluruskan barisannya. Kata Nabi Muhammad, ambilkan tongkat yang saat itu aku gunakan untuk meluruskan pasukanku, kata Nabi Muhammad. Dia ambilkan tongkat. Habibah Fatimah Zahra tanpa terasa mengeluarkan air mata. Hasan wal Husain dan semua sahabat menangis sambil dalam hati mereka bergumulan, alangkah jahat kau Ukaisah, Nabi sedang dalam keadaan sakit,
bahkan menuju Masjid Nabawi dibopong Nabi Muhammad, tapi kau ingin membalas pukulan yang sudah ada seberapa itu, wahai Ukaisah. Ayo maju, tongkat telah diberikan, wahai Ukaisah, laksanakan. Ya Rasulullah, saat itu kau memukulku, aku sedang tidak menggunakan baju halai pun, kata Ukaisah. Nabi Muhammad membuka bajunya, cahaya Nabawi terlihat jelas di hadapan para sahabatnya. Bagaimana dada yang mulia itu, cahayanya sangat terang. Wahai Ukaisah, laksanakanlah. Sontak Ukaisah memeluk jasad Nabi Muhammad. Ya Rasulullah, aku tidak ingin membalasmu, aku hanya ingin menempelkan badanku dengan badanmu ya Nabi Allah. Kata Nabi Muhammad, tidak akan terbakar api neraka orang yang menyentuh badannya dengan badanku. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di tempat ini, mari kita angkat tangan kita, kita berdoa kepada Allah. Panggil zat yang maha mulia Allah, panggil zat yang maha agung Allah, panggil zat yang maha suci Allah, panggil zat yang maha besar Allah. Kita diberikan kesempatan kali ini, selagi hidup di dunia jangan sampai kita menyesal. Ya Allah, bangkitkan kami sebentar saja agar kami dapat berbuat kebaikan. Tapi kami masih hidup saat ini, mari sama-sama kita panggil zat yang maha mulia. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, mari sama-sama panggil zat Allah sehingga terdengar sampai arsy Allah bahwa di masyarakat di Aceh Tenggara memanggil namanya. Ya Allah, 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 ya Allah. Lihatlah kami ya, kami memanggil namamu ya Allah, kami menyerukan namamu ya Allah, kami mengangkat tangan hanya kepadamu ya Allah, kami hanya memohon di bawah kebesaranmu ya Allah, kami hanya memohon di bawah kemuliaanmu ya Allah, kami hanya meminta di bawah kebesaran dan kedermawananmu ya Allah. Tadi sebelum masuk sini saya melihat kalimat ya Mujib, wahai zat yang menerima doa kami, maka kau sangat menerima doa kami ya Allah. Jikalau kami mengenal satu orang dermawan yang ada di kota Aceh Tenggara ini yang sangat kaya raya dan terkenal kedermawanannya, laksana jikalau kami ketuk pintunya, kapanpun mungkin dia tidak akan pernah bertanya apakah kau melakukan kesalahan ketika kita minta hanya 1.000 rupiah yang tiada artinya. Sedangkan kekayaan Allah sangatlah banyak, kekayaan Allah sangatlah luas. Mari sama-sama kita tundukkan kepala kita di bawah keagungan Allah. Mintalah, karena Allah di dalam hadits qudsinya berfirman, tiadalah hamba-hambaku. Di dalam Sunan Abi Daud dijelaskan, memohon kepadaku, mengangkat tangan kepadaku, menundukkan kepalanya di bawah kebesaranku, kecuali aku malu untuk tidak mengabulkan doa mereka. Ya Allah, mari sama-sama jangan malaskan lisan kita untuk memuliakan namanya. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Pandang kami ya Rabb, ya Allah, lihat kami ya Rabb, ya Allah, pandangi kami dengan pandangan cintamu ya Allah. Jangan kau biarkan kami dalam kehidupan dunia yang penuh fitnah ini tersesat, terkecohkan oleh fata morgana duniawi yang melupakan kami akan kewajiban kami sebagai hamba-Mu ya Allah, sebagai umat Nabi Muhammad. Telah kau jadikan kami umat yang termulia, umat yang terbaik, umat yang teragung, dan jadikan pondok pesantren ini semakin makmur dengan santri-santrinya ya Rabb. Kabupaten Aceh Tenggara ini menjadi makmur dengan agama Islam yang rahmatan lil alamin, yang mengajak kepada kebenaran dan mencegah kepada kemungkaran berdasarkan syariat Islam. Ya Allah, ya Rabbana, ya Rahman, ya Rahim, ya Dzal Jalali wal Ikram, tawassalna ilaika bil habib, taqdi hajatina gharib, wa antas sami'un mujib. Ya Allah,
kami bertawassul kepada kekasihmu Nabi Muhammad. Kami tidak meminta kepada Nabi Muhammad. Kami memohon perantara kepada kekasihmu, orang yang terdekat denganmu, orang yang paling kau cintai. Bahkan ketika Isra Mi'raj, ragu Nabi Muhammad apakah ingin melepaskan sendal atau tidak. Allah dengan hadits qudsinya berfirman, masuk ya Nabi Allah, masuk wahai kekasihku. Kalau Musa ku perintahkan copot sendalnya karena dia ingin berjumpa denganku, sedangkan saat ini aku yang ingin berjumpa denganmu. Jikalau Musa mencintaiku, maka aku sebelumnya sudah mencintaimu ya Nabi Allah. Jika Musa menginginkanku, maka aku menginginkanmu wahai Habibullah. Masuk gunakan sendalmu. Sehingga seorang alim besar mengatakan, kullul kauni tahta wa kullul kauni tahta lifa'i Muhammad wa kullul kauni tahta na'li Muhammadin wa ala ra'si hadzal kauni na'li Muhammadin. Dan di atas muka bumi ini sendal Nabi Muhammad, karena bertempel dengan Nabi Muhammad. Apalagi kita umat Nabi Muhammad. Quran tidak menjadi mulia kalau hanya sebatas kertas, tapi Quran menjadi mulia kalau dia digunakan untuk dicetak menjadi Al-Quran, kalam Allah. Begitupun kita, tidak akan ada kemuliaan yang kita miliki kecuali kalau kita menempelkan setiap perilaku perbuatan kita, senantiasa kita limpahkan pahalanya untuk baginda Nabi besar Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yakinlah, salawat yang satu kita bacakan kepada Nabi Muhammad, maka tidak akan pernah tertolak. Bahkan Abi Mawahib As-Sazali di dalam kitab Taghribul Usul li Tashilil Usul mengatakan, karangan Syekh Ahmad Zaini Dahlan, guru daripada sahibul Maulid Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi, guru dari saya punya guru Al-Habib Hasan bin Abdullah bin Umar, berguru kepada abahnya Habib Abdullah bin Umar, berguru kepada Ahmad Zaini Dahlan. Syekh Ahmad Zaini Dahlan mufti Haramain, mufti kota Mekah saat itu dan imam di Masjidil Haram kota Mekah. Dia berkata, di dalam kitabnya ada seorang aulia dari mazhab Tariqah As-Sazaliyah berkata, tiada salawat yang dibacakan bahkan tanpa hadirnya hati, tanpa ada keikhlasan di dalam hati, itu dibalas 10 sampai 700 ribu kali lipat. Bagaimana kalau selawat itu dihadirkan hatinya? Mudah-mudahan kami yang berkumpul semenjak tadi, lah kau dengarkan zat yang maha mendengar, lah kau lihat zat yang maha melihat. Tidak perlu kami sebutkan satu persatu siapa yang hadir di majlis kita kali ini, karena kau zat yang maha mengetahui, kau yang menamakan zatmu yang maha alim. Panggil kami dengan panggilan cintamu ya Allah, kasihi kami dengan kasihmu ya Allah, ya Rabbana ya Rahman ya Rahim ya Dzal Jalali wal Ikram. Jadikan akhir kalam ketika roh ingin menjemput jasad kami. Saat ini kami sangat mudah menyebutkan la ilaha illallah, yang lebih kami perlukan ketika roh ingin berpisah dari jasad kami. Dan di dalam setiap kehidupan kami selalu kami isi dengan kalimat tauhid la ilaha illallah. Ayo sama-sama. La ilaha illallah. La Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalimatul haq alaiha nahya wa alaiha namutu alaiha nab'atsu insyaallah minal aminin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Akhir Ustaz, mohon law kana bainana al-habib, law kana bainana al-habib ladana al-qawl qarib min taybatin qabla al-maghib طالبا قرب الحبيب بقربه النفس تطيب وتدعو الله فيجيب أنوار طه لا تغيب بلغنا لقاه يا مجيب
فدتك روحي يا حبيب محمد مكرم الغريب بقربك الروح تطيب يا رحمة للعالمين يا حبيبي يا محمد يا طبيبي يا ممجد أنت ذو الفضل المؤيد جل من صلى عليه يا حبيبي يا محمد يا طبيبي يا ممجد أنت ذو الفضل المؤيد جل من صلى عليه. Terakhir Habib ijazah dan siapa yang ingin berjumpa dengan Nabi Muhammad baik dalam langsung ataupun dalam mimpi, mungkin nanti Ustaz Marwan bisa mengajak jemaahnya di Khairul Ummah tiap malam Jumat, dan akhirnya fillah bisa mengajak setiap maulid, selesai maulid baca salawat motoriyah karangan Al-Imam Buzairi. Itu yang berkata Imam Ad-Dasuki, Habib dapat ijazah daripada guru Habib Al-Habib Abdul Hasan dan Habib Abdullah bin Umar Asyatiri. Siapa yang melazimkan itu akan dimudahkan berjumpa dengan Nabi Muhammad. Bilang saya terima ijazahnya. Nanti salawat motoriyahnya mungkin Habib akan berikan kepada Ustaz Marwan. Mudah-mudahan bisa diberikan kepada jamaah semua. Hanya ini yang dapat Habib sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat buat Habib pribadi dan buat hadirin pada umumnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.